Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran tik hari ini, saya akan menjelaskan penggunaan rumus sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Di sini saya sudah siapkan beberapa nilai. Kita akan coba menghitung bagaimana hasil dari fungsi sum, fungsi average, dan max, min, count. Baik, sekarang kita mulai dari penggunaan rumus sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan deretan angka yang ada. Contoh, kita akan menghitung jumlah nilai 1 sampai dengan nilai 5. Maka bentuk penulisannya adalah pada kolom G2 kita ketik sama dengan sum. Nah, sum di sini bisa huruf kecil atau huruf besar. Lalu buka kurung, kemudian kita klik. Ini bisa diklik atau diketik. Contohnya saya klik, lalu kemudian kita beri titik 2, lalu kita klik lagi atau kita ketik F2, lalu tutup kurung, enter. Hasilnya ini. Atau cara yang lain sama dengan sum, buka kurung, kita klik, lalu kita drag, kita seret sampai dengan F2, tutup kurung, lalu enter. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang pertama ini disebut dengan range, yaitu kita akan menjumlahkan kolom dari B2 sampai dengan F2 tanpa ada pemisah. Tetapi jika kita ingin menjumlahkan nilai 1, nilai 3, dan nilai 5, maka penggunaan rumus range ini tidak berlaku, karena nilai 2 dan nilai 4 tidak dalam perhitungan. Jadi cara penulisan yang kedua adalah jika kita ingin menjumlahkan nilai 1, nilai 3, dan nilai 5, caranya adalah sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita klik pada kolom B2 yaitu nilai 1, dipisahkan dengan titik koma, lalu kita klik atau kita ketik D2, titik koma, lalu kita ketik F2, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini cara yang kedua untuk menjumlahkan nilai di mana ada pemisah, yaitu nilai 2 dan nilai 4 tidak ingin kita jumlahkan. Nah, sekarang kita ingin menjumlahkan, kita kembalikan lagi, kita jumlahkan nilai 1 sampai dengan nilai 5. Sama dengan sum, buka kurung, nilai 1, nilai 5, tutup kurung, enter. Lalu, bagaimana dengan penjumlahan yang ada di baris bawahnya? Tinggal kita copy saja. Cara mengkopinya ada dua cara. Yang pertama, kita arahkan kursor ini putih ke pojok kanan bawah sampai berubah bentuk menjadi tanda plus, lalu kita drag atau kita tarik, kita lepas. Nah, ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, bisa kita copy, klik kanan copy atau Ctrl C, kemudian kita drag, lalu kita paste, klik kanan paste atau Ctrl V. Nah, itu adalah salah satu bentuk penulisan rumus sum. Kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu rumus average. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada deret angka yang ada. Nah, cara penulisannya sama seperti dengan rumus sum. Kita ketik pada kolom H2 sama dengan average. Hati-hati dalam penulisan, tulisannya adalah average, kemudian buka kurung. Lalu kita akan menghitung nilai rata-rata dari nilai 1 sampai dengan nilai 5, yaitu dari B2 sampai dengan F2. Nah, caranya kita drag, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini cara pertama jika kita ingin menghitung nilai rata-rata dari nilai 1 sampai dengan nilai 5. Nah, ini disebut dengan range. Tapi jika kita ingin menghitung nilai 1, nilai 3, dan nilai 5 saja, maka penulisan rumus range seperti ini tidak berlaku. Nah, untuk caranya sama seperti sum, kita ketik sama dengan average, buka kurung, lalu kita klik pada kolom nilai B2, nilai 1 pada kolom B2, titik koma, lalu nilai 3 pada kolom B2, titik koma, lalu nilai 5 pada kolom F2. Kita klik, tutup kurung, enter. Nah,
sama seperti sum tadi. Jadi jika ada pemisah dalam menghitung nilai rata-rata, maka caranya kita menggunakan titik koma. Jika tidak ada pemisah, misalkan kita ingin menghitung dalam satu deret angka tanpa ada pemisah seperti ini, dari B2 sampai F2, maka kita menggunakan titik 2. Akan saya kembalikan lagi, sama dengan Ctrl G, buka kurung, klik B2 sampai dengan F2, kita drag, tutup kurung, lalu Enter. Nah, ini caranya. Lalu untuk menghitung nilai rata-rata pada baris angka yang di bawahnya, caranya sama seperti tadi, kita copy atau kita drag dengan cara mengarahkan pointer ke pojok kanan bawah sampai berubah tanda plus, lalu kita drag, kita tarik. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana menghitung nilai average. Kemudian penggunaan fungsi rumus max. Max digunakan untuk mencari atau menghitung nilai terbesar dari deretan angka yang ada. Caranya sama, kita klik kolom I2 lalu kita ketikkan sama dengan max, buka kurung, lalu kita klik kolom B2, kita tarik sampai dengan kolom F2, yaitu dari nilai 1 sampai dengan nilai 5, lalu kita beri tutup kurung, enter, hasilnya 85. Nah, pada kolom B2 sampai dengan F2, nilai terbesar adalah 85. Itu hasilnya. Lalu untuk menghitung nilai terbesar pada baris angka yang di bawahnya, caranya sama seperti tadi, kita copy atau kita drag. Caranya, arahkan pointer ke pojok kanan bawah sampai berubah tanda plus, lalu kita tarik ke bawah atau kita drag. Lepaskan. Nah, itu adalah cara mencari nilai terbesar atau fungsi rumus max. Berikutnya penggunaan fungsi rumus min. Min digunakan untuk mencari atau menghitung nilai terkecil dari deret angka yang ada. Bentuk penulisan rumusnya, kita taruh pointer pada sel J2, lalu kita ketik sama dengan min, diikuti dengan kurung buka, lalu kita tentukan sel range untuk mencari nilai angka yang terkecil, yaitu dari B2 sampai dengan F2. Kita tarik, drag, kemudian tutup kurung, enter. Maka nilai terkecil dari kolom B2 sampai dengan F2 adalah 65, yaitu berada di nilai 5. Lalu untuk menentukan nilai terkecil pada barisan di bawahnya, tinggal kita drag, taruh pointer di pojok kanan bawah sampai berubah muncul tanda plus, tarik ke bawah, lepaskan. Nah, ini hasilnya. Fungsi berikutnya adalah rumus count. Count digunakan untuk menghitung jumlah data atau banyaknya data, berbeda dengan sum. Jika sum itu adalah 80 ditambah 75 ditambah 7, itu adalah bentuk penjumlahan. Sedangkan count adalah banyaknya data. Jadi nilai 1 angka 80 itu dianggap nilai datanya 1. Lalu nilai yang kedua itu nilai data yang kedua. Jadi dari nilai 1 sampai dengan nilai 5 itu jumlah datanya adalah 5. Nilai data 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk penulisan count sama dengan count, kurung buka, lalu diikuti cell range dari B2 sampai dengan F2. Diakhiri dengan tutup kurung, enter. Maka jumlahnya 5. Lalu untuk jumlah data yang baris di bawahnya, caranya sama. Kita drag pada sel di pojok kanan bawah sampai berubah tanda plus, kemudian kita tarik, lepaskan. Itu tadi adalah salah satu bentuk penulisan rumus secara horizontal, yaitu ke samping. Sekarang, bagaimana cara penulisan rumus dengan deret angka secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Maka bentuk penulisannya pada kolom B7 di baris jumlah kita tuliskan sama dengan, kemudian sum, buka kurung, kita klik sel B2 sampai dengan F6, lalu tutup kurung, enter. Nah, hasil penjumlahan sum
dengan deret angka secara vertikal dari B2 sampai dengan B6 itu hasilnya sama dengan 392. Lalu sama dengan sum yang di atas, untuk mencari rata-rata, penulisan rumusnya adalah sama dengan average buka kurung lalu sel range B2 sampai dengan B6 tutup kurung enter. Dengan nilai terbesar juga sama, penulisan rumusnya sama dengan max buka kurung dari sel B2 sampai dengan B6 tutup kurung enter. Hasilnya 85. Jumlah terbesar adalah 85 yang ini. Lalu untuk penulisan rumus min pada kolom B10 sama dengan min buka kurung, kemudian dari sel B2 kita tarik sampai dengan sel B6 tutup kurung enter. Nilai terkecil pada kolom B2 sampai dengan B6 itu adalah 65. Lalu untuk menghitung jumlah data secara vertikal, kita ketik sama dengan count buka kurung, lalu kita klik sel B2, tarik sampai dengan sel B6 tutup kurung enter. Hasilnya 5. Lalu bagaimana dengan kolom sebelah kanannya, kolom C, D, E, dan F? Caranya sama, kita blok secara keseluruhan dari sel B7 sampai dengan B11, kemudian taruh pointer di pojok kanan bawah. Ini bisa juga kita copy. Nah, lalu kemudian tinggal kita geser ke kanan, lepaskan. Nah, ini hasilnya. Saya kira cukup pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.